Sekarang kita mau praktek wudhu. Ini yang sunnah sebenarnya ngadep ke arah kiblat ya. Cuma karena kalau saya ngadep ke kiblat jenengan tidak kelihatan saya. Kalau jenengan ngadep ke kiblat nanti jenengan tidak kelihatan saya. Jadi sunnahnya ngadep ke kiblat. Saya mau ngitungi berapa sunnah yang saya lakukan. Hitung ya. Duduk satu. Hitungan. Duduk satu sunnah. Duduk satu sunnah. Kemudian ngadep ke kiblat berarti sudah berapa sunnah? 2. Yang ketiga pakai siwak. Bersiwak berarti 1 sunnah. Megang siwak dengan tangan kanan berarti sudah 2. Berarti sudah tambah 1 sunnah lagi. 4 kan. Kemudian sunnah siwak basahin air dikit. Kasih air dikit. Dah. Sudah siwak dibasahin air 1 sunnah lagi. Banyak kan sunnahnya? Nah, setelah itu bersiwak masuk dari tengah bentuk angka 8 dimulai dari kanan atas. Ini 3 kali ya. Setelah itu ke lidah dan ke bagian atas. Berarti berapa kali siwakannya? 3 tambah 3 sunnah. Setelah itu kita masuk ke wudhunya. Bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim dan bersiwak. Bismillah tambah 1 sunnah lagi. Nah, sekarang yuk. Pertama ini. Kita basuh telapak tangan dulu sambil dalam hati niat mau menjalankan sunnah wudhu. Nah, cukup sunnahnya. Ini sudah 1 sunnah lagi ini ya. Nah, lagi. Dan 1 kumur. Ini ya. Satu ya. Jadi pakai tangan kanan, kumur dulu. Duduk. Tidak jelas suaranya. Jadi kumur dulu pakai tangan kanan, kumur. Setelah itu setengahnya itu kumur, setengah lagi untuk hidung dan kanan. Nanti airnya dikeluarkan dengan tangan kiri. 3 kali lagi. Itu sunnahnya begitu ya. Sekarang membasuh wajah. Jelas ya? Dimulai dari bagian atas. Setelah itu kita usap semuanya. Jadi jenggot kena, telinga pun juga kena. Ini lebih kena satu gini. Jadi ujung mata yang dekat hidung dan ujung mata yang jauh dari hidung ini juga semuanya kita basuh. Paham ya? Gitu aja apa? Oh, madhabnya sebelah sini. Ya, beri ke sini Ustaz. Ya, gitu ya. Itu caranya seperti itu basuh wajah. Nih. Jadi ada berapa sunnah tadi kan? Dari atas itu 1 sendiri kan, setelah itu telinga kena 2, kemudian saya itu bagian dagu ini yang kita lebihkan 3, kemudian ini tambah lagi 4, ini tambah lagi 5, berarti 5 kali 3 15 sunnah. 15 sunnah dikalikan 3 kali basuhan. Lihat ya, ini basuhan yang kedua sama ketiga. Lihat lagi ya. Oke. Tiga kali ya. Setelah itu pakai air baru dengan tangan kanan dari bawah. Tuh, 2. Nyala ya. Setelah itu ambil air baru lagi, Nah, kemudian setelah itu pakai tangan kanan dari bawah jenggot gini. Untuk yang punya jenggot. Yang tidak punya, enggak usah pakai begini-begini. Orang tambah dikira enggak jelas nanti. Ngapain orang ini? Paham ya? Ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya, fardhu yang pertama wajah jelas kan? Nyelai 3 kali. Nah, tambah 3 lagi berarti ya.
Banyak enggak sunnah ya Ustaz? Sudah berapa? Sudah banyak kan? Nanti total itu. Setelah itu kita masuk ke tangan. Kalau saya nuang sendiri tadi kan dari jari. Karena dituangkan saya dari siku. Yuk coba. Di siku. Sampai bawah ini ya. 2, 3. Yang wajib itu pokoknya air sampai ke sini, yang wajib. Tapi bari tadi sunnah maka sambil kita gosok gitu. Dan kiri. Dan setelah itu di sela-sela ya. Ya, gini. Itu bagian tangan. Jelas kan? Ya, karena saya dituangkan dimulai dari siku ke bawah sampai semuanya ini kan kena semuanya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu mulai gini. Ini 3 kali. Ini 3 kali. Itu ya. Jelas ya? Sekarang yang berikutnya itu bagian kepala. Kepala itu tadi sudah jelas ya. Kepala itu wajibnya cuma gini aja, dikit aja. Gini aja. Sah ini sudah. Nah, cuma kan kita mau yang paling gini. Nah, ini jempol nanti taruh di pelipis. Ini kan sudah basah. Basah gini. Kembalikan lagi ke depan. Ada ini digabungkan gini. Itu ya. Itu mengusap bagian ke kepala. Nah, setelah bagian kepala, kita ambil air baru lagi untuk bagian telinga. Nah, bagian telinga yang pertama, tangan kita basahi. Itu. Jadi yang satu telunjuk untuk bagian dalam, yang jempolnya bagian luar. 2, 3. Baru lagi. Nah. Udah nih, pakai kelingking. 1, 2, 3. Satu baru lagi, pakai telapak tangan. 1, 2, 3. Ada sebagian yang mengajarkan itu pakai air baru semuanya. Jadi telinga tuh satu ambil air lagi, 2 ambil lagi, 3 begitu ya. Nah kemudian, bentar Bu, jelas apa enggak Bu ini Bu? Ibu kok geremeng ini kenapa ini? Jelas kan Bu? Ya setelah itu, ini khilaf di antara para ulama yang berikutnya. Mengusap tengkuk. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang makruh. Saya ikut yang bilang sunnah. Kenapa? Potensi mendapatkan pahala. Kan sayang. Kalau ada yang bilang makruh, mungkin tidak dosa juga. Kalau ada yang bilang haram, baru kita tinggalkan. Tapi ini kan masih ada yang menyatakan ini hukumnya makruh. Berarti tidak ada masalah kita amalkan. Nih, kita pakai tangan kanan. Gini, 1, lagi, 2, 3. Begitu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya yang terakhir itu bagian kaki. Ustaz, punten. Ini ustadznya. Bagian kaki dari kandungan dari sini ya. Dari bagian tumit ini. Nah, tumit jangan sampai lupa, perhatikan. Nah, tumit itu penting. Tumit jangan sampai lupa. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Hati-hati terhadap tumitmu daripada api neraka. Nah, tumit ini yang paling sering kelupaan ketika dibasuh dalam wudhu. Jadi tumit ini jangan sampai lupa tumitnya. Kemudian setelah kita basuh, kemudian tangan kita kan masih basah. Lah, dengan jari kelingking tangan kiri kita nyela-nyelai begini. Gini. Jelas ya? Ini atau kaki kiri pun juga sama. Masih dengan jari ini dari sini ya. Itu total ada berapa sunnah? Banyak ya.
Itu saya pernah ngitung wudhu seperti yang saya praktekkan tadi, itu total hampir bisa di atas 100 sunnah lebih, bahkan mungkin di atas 200 sunnah. Karena kan dikali 3 begitu ya. Jelas ya? Setelah itu jangan lupa membaca doa. Apa enggak doanya? Apal ya doanya ya. Setelah kita selesai wudhu, jangan langsung dibasuh pakai handuk. Itu enggak makruh. Kenapa? Karena setiap tetesan dari air wudhu kita ini Allah menciptakan malaikat yang mengistighfari dosa-dosa kita semuanya. Jadi jangan langsung diusap pakai anduk atau pakai tisu atau apapun juga. Satu. Kemudian satu juga jangan dibuat mainan. Jangan satu dibuang-buang gitu ya. Misalkan gini. Nah, jangan ya. Begitu. Satu, kita ngadep kiblat. Kemudian angkat tangan sampai kalau seandainya kita nggak pakai baju sampai kelihatan ketiak kita. Karena kan pakai baju kan nggak kelihatan ya kan. Angkat tangan begini, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas. Bisa ya? Apa kan? Nah, orang yang baca doa itu setiap selesai wudhu, nanti di akhirat 8 pintu surga akan dibuka untuknya. Tinggal dia milih mau masuk lewat yang mana. Saya kasih perumpamaan nih, biar kita semangat untuk mengamalkan. Saya undang makan malam di rumah saya. Anda baru datang dari jauh, saya sudah buka pintu rumah saya semuanya, saya terangkan lampu-lampunya, itu namanya apa? Nyambut kan? Seakan-akan saya ini sudah nunggu-nunggu kapan nih kok nggak datang-datang. Begitu Anda datang saya buka semuanya, saya sudah kangen sama Anda. Berarti kalau Anda mengamalkan itu, Anda bukan hanya orang yang merindukan surga, tapi juga dirindukan sama surga. Aman kan? Sepele kan? Cuma ngamalkan doa yang kalau kita baca nggak sampai 1 menit. Itu adalah sunnah ketika kita berwudu.